Sabrang Lor. Pengenalan. Patiunus alias Yatsun, dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, adalah Sultan Demak kedua yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Patiunus bernama asli Raden Abdul Qodir. Ia adalah putra mahkota Raden Patah, pendiri Demak. Pangeran Sabranglor merupakan sebutan yang diberikan kepada Adipati Unus. Nama tersebut disematkan untuk mengenang keberaniannya menyeberangi Selat Malaka untuk melawan Portugis. Adipati Unus dikenal sebagai seorang pejuang yang pemberani dan ditakuti oleh Portugis pada saat itu. Selain itu, sejarah mencatatnya sebagai seorang kesatria yang tidak pantang menyerah. Sepeninggalan Raden Patah, Adipati Unus ditunjuk menjadi raja di Kerajaan Demak pada tahun 1518 Masehi. Beliau meninggal pada tahun 1521 Masehi dalam peperangan melawan Portugis. Dikutip dari buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, karya Slamet Muljana, Pangeran Sabranglor bernama asli Raden Abdul Qodir. Beliau merupakan putra dari seorang alim ulama terkenal bernama Raden Muhammad Yunus. Ibu dari Pangeran Sabranglor merupakan putri dari pembesar Kerajaan Majapahit. Setelah beranjak dewasa, Raden Abdul Qodir kemudian dinikahkan dengan putri dari Sultan Demak I, yakni Raden Patah. Setelah pernikahan tersebut, beliau diangkat menjadi adipati. Raden Patah menamainya sebagai Adipati bin Yunus. Akan tetapi, orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan Adipati Unus. Dari pernikahannya dengan putri Raden Patah, Pati Unus diberikan 2 orang putra. Pertarungan dan kegigihan Pangeran Sabranglor. Namun, saat itu Portugis memiliki persenjataan yang lengkap, sehingga pasukan Adipati Unus dapat dipukul mundur oleh Portugis. Dan pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat di Demak. Setelah itu, diangkatlah Adipati Unus sebagai Sultan Demak II. Setelah pengangkatannya menjadi Sultan, beliau semakin bersemangat untuk melakukan perlawanan kembali kepada Portugis. Kekalahan pada perang sebelumnya tidak membuat semangat juangnya surut. Adipati Unus yang saat itu menjadi Sultan Demak langsung memimpin pasukan melakukan perlawanan terhadap Portugis untuk ketiga kalinya. Ia berhasil mendapatkan bantuan dari Kesultanan Banten dan Cirebon. Pada peperangan tersebut, Adipati Unus membawa sekitar 360 kapal. Kondisi itu sempat membuat pasukan Portugis panik. Peperangan terjadi sangat sengit. Pasukan Adipati Unus dan Portugis saling melawan hingga 3 hari 3 malam. Sampai akhirnya pasukan Portugis menggunakan siasat dengan langsung melemparkan meriam ke kapal yang berisi Adipati Unus. Saat itulah Adipati Unus gugur dalam pertempuran. Kemudian masyarakat memberikannya gelar sebagai Pangeran Sabranglor yang memiliki pengertian sebagai seorang pangeran yang gugur di seberang utara tanah Jawa atau Malaka. Materi ini mengutip dari sumber kumparan.com. Thank you for watching.